Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukum sa'idah, Eh, la- sa'idatun mubarakah. apa Saidatun? Ya, sa'idatun Saidatun mubarakah. Mubarakah. Hmm, Lainnya nggak dibawa ya? tidak. Hmm, Oke. Nah, hayya bina nah hayya bina nabda'u liqa'ana fi hadzal lail bi qiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Untuk pertemuan sebelum-sebelumnya, kita telah belajar mengenai macam dari kalimat, yaitu ada isim, kata benda, kemudian kemarin terakhir adalah fiil, kata kerja. Nah, ini yang terakhir ada al-harfu atau huruf, ya. Huruf kan bagian dari kalimat atau kata. Nah, huruf yang dimaksud di sini adalah al-harfu huwa ma yukmilul isma wal fi'la, yaitu sesuatu yang melengkapi kata benda dan kata kerja, ya. Bisa kita sebut juga huruf itu sebagai kata sambung atau kata pelengkap, ya. Boleh juga kita menyebutnya adalah bukan isim, bukan fiil, yang artinya bukan kata benda dan juga bukan kata kerja, ya, karena al-harfu itu tersendiri. Nah, aqsamul hurufi, ya, macam-macam huruf itu. Yang pertama, al-hurufu allati tadkhulu alal ismi, yaitu huruf-huruf yang masuk pada kata benda atau pada isim, ya. Huruf yang masuk pada kata benda. Jadi di sini tuh ada huruf yang masuk ke isim, ada yang masuk ke fiil, ada yang masuk boleh digunakan untuk dua-duanya, begitu. Nah, yang pertama ini tadi huruf yang masuk pada isim, ya, yang boleh sambung atau boleh, ya, yang boleh nyambung dengan isim, boleh melengkapi isim. Yang pertama huruful jarri. Huruful jarri, yakni huruf jar, ya, huruf jar. Nah, huruf jar di sini ada bi, ka, li, la, ala, min, fi, an, hatta, ya. Nanti kita bahas ini untuk permulaan saja, di pembuka aja, ya. Ada huruf yang masuk ke isim, fiil, untuk penjelasannya nanti artinya itu seperti apa, sambungnya nanti seperti apa, nanti di pembahasan selanjutnya. Kemudian ada huruf nida. Huruf nida itu adalah huruf panggilan, ya. Dalam arti ya, macam-macamnya adalah ya, ayyuha, ayyatuha, yang artinya adalah wahai, gitu kan, untuk memanggil. Kemudian huruf istisna. Huruf istisna yaitu pengecualian. Illa, yang artinya adalah kecuali. Illa, kecuali. Kemudian ada huruf inna wa akhwatiha. Huruf inna wa akhwatiha. Huruf inna dan saudara-saudaranya. Yaitu ada inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, dan laita. Nah, ini inna itu artinya adalah sungguh, gitu. Kemudian al-huruful lati tadkhulu alal fi'li, yakni huruf-huruf yang masuk dalam kata kerja, ya, pada kalimat fi'il atau kata kerja. Yang pertama hurufun nawasib, huruf-huruf nasab, ya. Nah, huruf-huruf nasab ini nanti dia menasobkan fiil, ya.
nanti fiilnya itu dibaca nasab, i'rabnya atau tanda akhir katanya itu nasab. Biasanya ditandai dengan fathah. Apa saja huruf-huruf nasab? Yakni an, lan, idzan, kai, li, hatta. An, lan, idzan, kai, li, hatta. Kemudian huruful jawazim. Kalau huruful jawazim itu adalah huruf-huruf jazm, ya, menjazmkan fiil setelahnya. Jadi bisa nanti sebelum fiil itu ada lam atau lama atau li atau la atau in. Nah, itu biasanya masuk ke dalam kata kerja atau fiil. Kemudian huruf taukid, yakni huruf penguatan atau penekanan, ya, yang artinya adalah qad, bukan yang artinya maaf. Huruf taukid ini adalah qad, ya, qad yang artinya sungguh, gitu, atau benar-benar. Kemudian huruf istiqbal yakni sin dan saufa, sa dan saufa. Nah, ini dua huruf ini atau ya dua huruf ini itu termasuk dalam tanda-tanda kalimat fiil atau tandanya kata kerja dalam bahasa Arab. Ya. Kalau istiqbal itu artinya sendiri apa? Gimana? Istiqbal itu artinya apa? Istiqbal itu kan bisa kita artikan masa yang akan datang, gitu. Maka Masa yang akan iya, datang. jadi sa dan saufa ini artinya akan. Kemarin kan ada salah satu Oh contoh, ya 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 ya, ya. ya, Fiil kalau itu ada ya. fiil mudhari yang diawali oleh sin Fiil atau mudhari. saufa itu berarti artinya akan, gitu. Akan ya. Ya, masa yang Akan. akan datang. Kemudian al huruful lati tadkhulu alal ismi wal fi'li. Ya, ini harusnya alal ismi wal fi'li, yaitu huruf yang masuk ke Oh, dalam isim dan fi'il. Yang pertama ada huruf atof. Nah, huruf atof ini yang untuk menyambung, ya, menyambungkan dua kata, baik isim ataupun fi'il. Yaitu macamnya ada wa, au, fa, am, imma, summa, bal, hatta, lakin. Ya, untuk artinya nanti. Kemudian huruf nafi. Huruf nafi ini huruf yang artinya adalah tidak, yaitu la dan ma. La itu bisa masuk ke isim dan fiil. Ma, fiil. Kemudian huruf istifham. Huruf istifham itu adalah kata tanya. Ya, di sini ada hal dan a, yang artinya adalah apakah. Nah, yang pertama adalah kita bahas huruf yang masuk ke dalam isim. Ya, al-hurufu allati tadkhulu 'alal ismi. Yakni huruful jarri. Huruful jarri. Bikalila ila ala min fi'an hatta. Ya. Bi artinya dengan. Nah, bi ini hanya masuk ke dalam isim karena artinya dengan. Contoh kalimatnya. Ana aktubu bil kolami. Ana aktubu bil kolami. Saya menulis dengan pulpen. Ya, maka dia kan pelengkap ya. Nah, setelah huruf jar ini, jika ada kalimat kalimat isim yang jatuh setelah huruf jar, ya, antara bika, lila, ila, ala, min, fi, an, hatta, itu nanti kata setelahnya itu majrur atau dibacanya jar. Nah, tanda jarnya itu dengan ada yang dengan kasroh, ada yang dengan ya, ada yang dengan fathah. ya. Itu masuk ke dalam i'rab. Jadi i'rab tuh tanda tanda akhir kalimat, ya, tanda baca akhir kalimat atau kata. Jadi ada 4, ya, rofa, nasab, jer, dan jazm.
Kalau rofa itu pada umumnya ditandai dengan domah, ya. Rofa itu domah. Nasob itu fathah, jer itu kasroh, jazm itu sukun. Begitu aja untuk gambarannya, ya. Kalau rofa itu domah. Rofa domah, ya. Rofa nasob jer jazm. Domah Rofa fathah kasroh sukun. nasob. Rofa Nasob nasob. fathah, mm-mm. Rofa domah. Nasob. Nasob fathah, jer Fathah. kasroh, Jer. Kasroh. mm, jazm sukun. Nah, maksudnya yang Jasem sukun. berharokat domah fathah kasroh sukun itu mana? Yaitu kata atau kalimat yang jatuh setelah huruf-huruf tersebut. Yang jatuh setelah, contoh, kalau ini kan jer. Nah, huruf jer, maka kata setelahnya kan harus dibaca majrur, ya kan? Harus dibaca majrur. Nah, maka yang ditandai dengan kasroh itu adalah huruf setelah huruf jernya. Maaf, kata setelah huruf jernya atau kalimat setelah huruf jernya. Contoh di sini ada bil kolami, ya. Karena kenapa al kolami ini dibaca mi, dibaca kasroh? Karena sebelumnya ada huruf jer. Huruf jernya apa? Bi, begitu. Jadi bukan dibaca ana aktubu bil kolama. Nah, itu tidak tepat, ya. Yang tepat adalah bil kolami. Karena al kolami itu majrur. Dia kemasukan huruf jer. Begitu. Huruf jernya di sini adalah bi. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada ka yang artinya seperti. Contohnya al ilmu kan nuri, ya. Ilmu itu seperti cahaya. Gitu. Kemudian li artinya untuk. Contohnya hadal kitabu li ustadi. Hadal kitabu lil ustadi. Buku ini untuk ustad atau untuk guru. Kemudian la juga artinya untuk. Contohnya hadzal baitu lahum. Hadzal baitu lahum. Rumah ini untuk mereka. Kemudian ada lagi ila. Ila artinya kepada atau ke, ya. Bisa kepada atau ke. Contohnya adhabu ilal madrasati. Saya pergi ke sekolah. Al madrasati, ya. Nah, dia dikasrohkan, ya, karena sebelumnya ada huruf jer. Huruf jernya adalah ila. Kemudian ala artinya di atas. Contohnya al-qalamu alal maktabi. Al-qalamu alal maktabi. Pulpen itu di atas meja. Nah, harokatnya kasroh, ya. Terakhirnya nih. Kemudian min artinya adalah dari. Contoh kalimatnya, contoh jumlahnya atau kalimatnya. Roja'tu minal fasli. Roja'tu minal fasli. Saya telah pulang minal fasli dari kelas. Nah, min huruf jer al fasli majrur, tandanya dengan kasroh. Kemudian fi artinya di dalam atau di, ya. Bisa kita artikan di, bisa artikan di dalam, atau bisa kita artikan pada. Contoh, al-ummu fil matbahi. Al-ummu seorang ibu atau ibu itu fil matbahi di dalam dapur. Kemudian an artinya dari. Contohnya, baiti ba'idun anil masjidi. Baiti rumahku ba'idun jauh. Anil masjidi dari masjid. Kemudian ada lagi hatta yang artinya hingga atau sampai. Contoh,
Dhahabtu ila Surabaya hattal masai. Dhahabtu, saya pergi. Ila Surabaya, ke Surabaya. Hattal masai, sampai sore atau hingga sore. Saya pergi ke Surabaya hingga sore. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, macam-macam huruf yang masuk ke dalam isim, yaitu hurufun nida, ya, huruf panggilan. Ada iya, artinya adalah hai. Contoh, ta'al ya waladu. Ta'al ya waladu. Kemari, wahai anak, ya. Hai anak. Ta'al, kemarilah, hai anak. Ayyuha, wahai. Contohnya, ayyuhal muslimuna. Wahai orang-orang muslim, orang-orang Islam. Ayyatuha, sama, wahai. Ayyatuha talibah, wahai siswi. Ya, atau siswa perempuan. Kemudian huruful istisna, yakni kecuali, pengecualian. Illa, artinya adalah kecuali. Yadhhabu tullabu ilal fasli illa Muhammadan. Yang artinya adalah para siswa pergi ke kelas kecuali Muhammad. Gitu. Kemudian ada lagi huruf inna wa akhwatuha. Ya, inna wa akhwatuha, ya, inna dan saudaranya. Inna, sesungguhnya. Contoh, innal muslima robihun. Kemudian anna, sesungguhnya juga. Ya, artinya apa ini? Mustarabihun. Innal muslima robihun. Robihun, apa robihun? Yo, barangkali ada yang tahu. Robihun. Ayo, robihun. Sama seperti apa ya? Lawan kata rugi, apa namanya? Untung. Untung. Ya, untung. Untung atau beruntung begitu. Menang Beruntung. kayak gitu. Iya, bisa menang. Intinya dia dia tuh untung, dia sukses, dia meraih kemenangan kayak gitu. Ya, simpelnya untung begitu aja. Innal muslima robihun. Sesungguhnya orang Islam itu Beruntung. beruntung. Ya. Kemudian anna, sama ya, sesungguhnya. Contohnya, araftu annar rajula mahirun. Saya tahu, ya, araftu, saya tahu, saya mengetahui. Annar rajula, bahwa sesungguhnya seorang laki-laki itu mahirun, pandai. Gitu. Ka'anna, seakan-akan. Ka'anna at-taliba jahilun. Yang artinya seakan-akan siswa itu bodoh. Ya, seakan-akan. Seakan-akan siswa itu bodoh. Kemudian lakinna, artinya adalah akan tetapi. Akan tetapi. Huwa mahirun lakinnahu bakhilun. Huwa mahirun lakinnahu bakhilun. Dia pandai, tetapi akan tetapi dia pelit. Ya. Kemudian la'alla, semoga atau supaya. Contoh, la'alla al-ustada hadiran. Semoga ustadz datang. Ya, semoga ustadz itu hadir. Laita, andaikan. Contohnya,
laital mumassila wasilun. Andaikan al-mumassila, artis, ya. Artis itu wasilun, datang atau tiba. Gitu. Nah, untuk inna itu punya pengamalan. Maksudnya dia tuh punya pekerjaan. Apa pekerjaannya inna? Yakni tansibul isma wa tarfaul khobar. Tansibul isma artinya adalah menasobkan isim. Nah, maksudnya adalah ketika ada isim setelah inna dan teman-temannya ini, inna dan saudaranya ini, dia dibacanya nasob, ya. Nah, kemudian merofakkan khobar. Kata setelahnya itu menjadi khobar. Nah, khobar itu dibaca rofa. Tandanya ini domah. Makanya di sini innal muslima robihun. Bukan innal muslimu robihan. Bukan. Ya. Karena inna itu punya pengamalan. Yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Menasobkan isim dan merofakkan khobar. Kemudian al-huruful lati tadkhulu 'alal fi'li, ya, huruf-huruf yang masuk ke dalam fi'il atau kata kerja. Yang pertama huruf-huruf nasab, hurufun nawasib. Ada an, yaitu hendaknya. Kemudian lan, tidak akan. Idzan, kalau demikian. Kai, supaya. Li, supaya. Hatta, sehingga. Nah, contoh, uridu an adhaba. Saya ingin pergi. Ya, saya ingin hendaknya pergi. Maksudnya hendaknya itu tujuan dari inginnya di sini melengkapi ingin. An bisa disebut an masdariyah. Kemudian lan, tidak akan. Contohnya, lain lan yarji'a at-talibu. La yarji'a at-talibu. Tidak akan pulang seorang siswa atau seorang siswa itu tidak akan pulang. Idzan, kalau demikian. Contoh, sa'azuruka ghadan. Idzan u'tiyaka ta'aman. Sa'azuruka ghadan. Saya akan mengunjungimu besok. Idzan, kemudian atau kalau demikian, maka dari itu u'tiyaka ta'aman. Saya memberimu makanan. Kemudian kai, supaya. Contohnya, ji'tuka kai tu'allimani. Ji'tuka, kedatanganku untukmu. Ji'tu, saya telah datang untukmu. Maaf. Ji'tuka, saya telah datang kepadamu. Kai, supaya. Tu'allimani, kamu mengajariku. Tu'allima, kamu mengajar. Niku, ya, tu'allimani, kamu mengajariku. Jadi saya telah datang untukmu supaya kamu mengajariku. Begitu. Kemudian li, supaya. Contoh, ji'tuka li tu'allimani. Ya. Kedatanganku untukmu, kedatanganku kepadamu, litu'allimani, supaya kamu mengajariku. Gitu. Kemudian hatta, sehingga. Contoh, ta'allam al-arabiyyata hatta tanjaha. Ta'allam, belajarlah bahasa Arab, hatta tanjaha, hingga atau sampai kamu sukses atau berhasil. Kemudian huruful jawazim, huruf-huruf jazm. Sebentar. Tadi kan huruf-huruf nasab, ya. Maka ketika ada ketika ada fiil atau kata kerja, di sini fiil mudhari yang jatuh setelah huruf-huruf nasab, dia dibacanya nasab, ya, i'rabnya nasab. Nah, tandanya fathah, ya. Di sini tandanya dengan fathah. Gitu. Nah, sekarang yang jazm. Kalau huruf jazm, kan huruf-huruf jazm.
Tadi kan jazm itu tandanya dengan sukun. Ya, maka nanti ketika ada fiil yang jatuh setelah huruf-huruf jazm, dia dibaca jazm, tandanya dengan sukun. Begitu. Lam artinya tidak. Contoh, lam yadrus Zaidun. Zaid tidak belajar. Lama artinya tidak. Lama yarji abi. Ayahku belum pulang. Lam lama itu bisa artinya belum ya. Bukan hanya tidak, tapi bisa diartikan belum. Lama yarji abi. Ayahku belum pulang atau ayahku tidak pulang. Kemudian li, hendaklah. Yang artinya ya, contohnya adalah liyarji at-talibu al-maridu. Liyarji at-talibu al-maridu. Yang artinya adalah hendaknya pulang, Oh, hendaklah pulang siswa yang sakit ya. Siswa yang sakit hendaknya pulang. oh, Begitu. Kemudian lah, janganlah. Jadi lah itu ada yang artinya tidak, ada yang artinya jangan. Nah, di sini lah, janganlah. Contohnya, la takul to'aman kan, haroman. Ya, dia jangan makan ini makanan yang jazm haram. ya. Maka dia diharokati sukun. La takul to'aman haroman. Janganlah janganlah kamu makan makanan yang haram. Kemudian in artinya jika. Contoh, in yaji Ahmad, yaji Muhammad. Jika Ahmad datang, maka Muhammad juga datang. Kemudian huruful istiqbal, yakni huruf masa yang akan datang. Ada sa dan saufa yang artinya akan. Contoh, sa'adhabu ilal masjidi al-ana. Saya akan pergi ke masjid sekarang. Nah, kemarin kan ada perbedaannya ya. Kalau sa itu waktunya Segera. akan dilakukan hari ini juga. Tapi kalau saufa itu besok ataupun seterusnya. Contoh, saufa nusafiru ila Jakarta ghadan. Kita akan bepergian ke Jakarta besok. Nah, itu kan besok, maka akannya itu pakainya saufa, bukan sa. Ya, kalau sa berarti yang akan dilakukan hari ini juga, begitu. Kemudian huruf yang masuk kepada isim dan fiil. Contoh, yang pertama, huruful atfi, huruf atof. Nah, kalau huruf atof, nanti kalimat yang jatuh setelah huruf atof, i'robnya atau tanda akhir, tanda baca akhir kata, itu nanti menyesuaikan kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya. Contoh, di sini kan macam-macamnya ada wa, aufa, am, imma, summa, bal, hatta, lakin. Yang pertama ada wa, yang artinya dan. Contoh, Salmanu wa Salimun mahironi. Ya, Salmanu wa Salimun. Dia sama-sama dibaca rofa. Salman dan Salim mahironi adalah siswa yang pandai. Adalah dua siswa yang pandai. Kemudian au artinya atau. Iqra an-nahwa au sorfa. Iqra bacalah an-nahwa nahwu au sorfa atau sorof. Ya. Kemudian fa yang artinya lalu. Contoh, Zaidun ya'kulur ruzza fayashrabul ma'a. Zaid makan nasi lalu minum air. Fa lalu atau kemudian. Kemudian am artinya atau. Aturidul baita am as-sayyarata. A akan tadi huruf istifham ya artinya apakah. Apakah?
Apakah kamu menginginkan rumah atau mobil? Jadi au yang di sini tuh pilihan ya. Sama kayak au yang di atas. Kemudian imma juga artinya atau. Contoh, al kalimatu imma harfun wa imma ismun wa imma fi'lun. Al kalimah atau huruf atau isim atau fi'il. Kemudian summa artinya adalah kemudian. Contoh, dakhala syuyukhu summa syababu. Dakhala syuyukhu summa syababu. Orang-orang sepuh atau orang-orang yang tua, ya. Apa yang menyebutnya? Orang-orang yang lebih tua telah masuk, kemudian para pemuda, asyabab itu pemuda, ya. Kemudian bal bahkan atau tetapi, ya. Bal itu bisa artinya tetapi. Contoh, la uhibbu qittan bal arnaban. Saya tidak suka kucing, tapi di sini bahkan kelinci. Jadi saya tidak kucing, bahkan kelinci juga, ya. Kemudian hatta artinya adalah sehingga atau sampai. Contoh, akal tufaha hatta ishrohu. Akal tufaha. Saya memakan tufah. Apa tufah? Buah. Buah apel. Ya, akal tuh. Saya telah memakan apel. Hatta ishrohu. Hingga kulitnya. Kishro. Kulit. Kishrun. Kulitnya. Kemudian lakin artinya adalah tetapi. La unadi Zainab, la unadi Zainaba, lakin Fatimata. La unadi, saya tidak memanggil Zainab, lakin Fatimah, tetapi Fatimah. Yani saya tidak memanggil Zainab, tetapi saya memanggil Fatimah. Kemudian huruf nafi, yang artinya adalah tidak. Itu ada la, tidak. Contoh, Fatimah tu la tadhabu ilal fasli. Fatimah tidak berangkat ke kelas atau tidak pergi ke kelas. Kemudian ma artinya tidak juga. Jadi ma itu bermacam-macam ya. Ada ma yang artinya apa, ada ma yang artinya pertanyaan atau kalimat tanya. Ada juga manafi yang artinya adalah tidak, ya. Contoh, wamahum bimu'minin. Wamahum dan mereka bukanlah atau tidak termasuk orang-orang yang beriman atau orang-orang mukmin. Kemudian huruful istifham, yakni huruf-huruf tanya, ya, kalimat tanya, huruf-huruf untuk menanyakan. Contoh ada hal dan a. Hal itu artinya apakah? Contoh, hal tashrobul haliba? Apakah kamu minum susu? Kalau hal dan a itu jawabannya nanti bisa naam, bisa la. Naam artinya benar, la artinya tidak atau salah. Nah, kalau naam berarti dia otomatis jawabannya sesuai dengan pertanyaannya. Contoh, hal tashrobul haliba? Apakah kamu minum susu? Kalau jawabannya na'am, benar, maka jawabannya adalah ana ashrobu al haliba. Ya, saya minum susu. Kalau jawabannya la atau tidak, berarti la ana ashrobul qahwa. Berbeda dengan pertanyaannya. Ya, ana ashrobul qahwa. Enggak, tidak, saya minum kopi. Kemudian a, apakah?
anta ustadun, apa a itu bisa kita tekan bukankah ya. Bukankah atau apakah. Anta ustadun, apakah kamu seorang ustadz? Atau bukankah kamu seorang ustadz? Begitu. Banyak. Oke, mungkin segitu dulu. Ada yang mau Itu ditanyakan? kapan pakai hal, kapan pakai a, Ustaz? Oke. Kalau sebenarnya tidak ada ketentuan ya untuk mau pakai hal atau pakai a. Silahkan saja. Tapi kalau yang hal itu lebih masuk ke fiil. Kalau a lebih masuk ke isim. Gitu sih. Contoh kan hal tashrobu al haliba. Apakah kamu minum susu? Iya. Kalau a itu Fiil ya. ke isim. A anta ustadzun. Fiil. Gitu. Ini isim. Ya. Ya, 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 ya. Ya. Sekarang Ustaz. Begitu. Ya, ada lagi. Jika tidak, mungkin kita cukupkan untuk hari ini, Ya, ya, untuk malam ini. Agak ya. singkat ya, tentang huruf. Ya, ini saya kirim absennya. Absennya di mana? Ya, itu Google Chat Form. ya, Silahkan diisi ya. chat ya. Ya, di ini, chat. Atau ruang chat di Zoom. Itu sambil saya izin screenshot ya untuk yang hadir. Ya, insya Allah nanti setiap ininya saya screenshot. Jadi saya tahu siapa saja yang hadir gitu. Barangkali berhalangan untuk mengisi link Google Form ya. Saya screenshot dari sini. Baik, mungkin jika cukup ya, kita cukupkan. Ayya bina nahtatimu liqa'ana fi hadzal lail bi qiraatil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin. amin subhanallah Subhanallah. wa bihamdika asyhadu an Asyhadu la an la ilaha illa ilaha illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu ilaik. nah, syukran jazilan ala husni ihtimamikum wa Wa atlubu yakum. minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.